Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Perdana Menteri Cina Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta. Kedatangan Li Qiang disambut dengan upacara penyambutan tamu negara. Presiden Prabowo Subianto menyambut dengan hangat kedatangan Perdana Menteri Cina Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta Minggu pagi. Kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang disambut dengan pasukan kehormatan, ribuan siswa, dan pasukan berkuda. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga hadir mendampingi Prabowo menerima kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Dalam kesempatan itu, Prabowo dan Li Qiang membahas sejumlah isu strategis di bidang ekonomi, perdagangan, ketahanan pangan, dan konflik global. Menandai 75 tahun hubungan diplomatik. Juga tahun ini adalah 70 tahun konferensi Asia Afrika di Bandung. Dua negara kita masing-masing memiliki sejarah yang panjang dan sekarang ini kita telah menjadi mitra yang memiliki hubungan strategik yang komprehensif. Yang mulia, saya tegaskan kembali komitmen kami untuk memperkuat kemitraan ini dengan Republik Rakyat Tiongkok dan dengan bangsa Tiongkok. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Cina Li Qiang menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama strategis di berbagai sektor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Cina Li Qiang menyepakati 12 poin kerjasama dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta. Indonesia dan Cina sepakat memperkuat kerjasama antara kedua negara. Adapun kerjasama itu meliputi berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga kesehatan. Dengan rincian 4 nota kesepahaman dan 8 rencana kerjasama. Kesepakatan kerjasama strategis kedua negara diharapkan dapat menciptakan kawasan yang damai, aman, dan sejahtera. Ya, usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Perdana Menteri Cina mengunjungi gedung DPR RI. Kunjungan PM Li Qiang disambut langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Perdana Menteri Cina Li Qiang tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Minggu sore dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Kedatangan Li Qiang disambut langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup untuk membahas penguatan kerjasama antara Indonesia dengan Cina di berbagai bidang strategis, termasuk membahas upaya negara membantu pembukaan blokade kemanusiaan di Gaza. Pertemuan tadi kami membahas berbagai isu terkait kerjasama bilateral kedua negara seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja termasuk kerjasama antar parlemen, dan kami juga membahas situasi politik dan ekonomi global dan regional. Termasuk juga kami membahas terkait dengan bagaimana membuka blokade kemanusiaan yang ada di Gaza, meminta dukungan kepada RRT dan bagaimana agar perang yang ada di wilayah Gaza bisa segera berakhir dengan adanya two-state solution. Pemirsa, menyukseskan program nasional makan bergizi gratis, Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau dapur modern di Karawang, Jawa Barat. Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Badan Gizi Nasional meninjau dapur gizi modern pertama yang resmi diperkenalkan di Desa Kuta Ampel, Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Menteri Agama mengatakan konsep dapur MBG yang digagas Gerakan Dapur Indonesia ini dirancang sebagai pusat penyediaan makanan sehat bagi lebih dari 3.500 siswa, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, hingga ibu hamil setiap harinya. Langkah ini menjadi komitmen nyata pemerintah untuk memastikan generasi muda mendapat gizi lengkap, tumbuh sehat, dan cerdas. Lebih dari 3.000 siswa yang ada di sekitar tempat ini, dan insya Allah nanti akan disuplai oleh dapur kita di sini. Seperti yang teman-teman tadi lihat bahwa dapur canggih sudah masuk di pedesaan seperti ini. Ini untuk mendukung apa yang digagas oleh Bapak Presiden kita. Dan insya Allah di sini juga tadi kita bangun masjid ya. Jadi ada masjid, ada pondok pesantren. Di sampingnya pondok itu ada sekolah yang sudah lama berdiri, dan semuanya nanti itu akan disuplai oleh dapur kita ini. Insya Allah Gerakan Dapur Indonesia yang disingkat Garuda mudah-mudahan akan berkembang di 38 provinsi. Saat ini kami masih mengumpulkan baru 20. Pemirsa, kawasan Blok M akan dijadikan sebagai pusat budaya dan ekonomi di Jakarta. Hal ini disampaikan saat Gubernur Jakarta meresmikan kawasan Blok M Hub di Taman Literasi Jakarta. Pemprov DKI Jakarta berupaya menghidupkan kembali kawasan Blok M sebagai pusat aktivitas perkotaan. Tak hanya itu, Gubernur Jakarta berusaha akan menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat budaya dan ekonomi Jakarta. Blok M dipilih sebagai pusat aktivitas baru karena memiliki infrastruktur yang memadai dan telah dikenal luas oleh masyarakat Jakarta. Hal ini merupakan salah satu persiapan ulang tahun Jakarta 5 abad atau 500 tahun pada tahun 2027 mendatang. Kita telah mempersiapkan satu hub baru yang disebut dengan hub M Block Jakarta. Saudara-saudara sekalian, baru 2-3 hari yang lalu saya telah meresmikan trayek baru dari PIK 2 ke Blok M. 2 minggu yang lalu saya meresmikan trayek dari Alam Sutra ke Blok M. Dan saya juga akan meresmikan 2 trayek lainnya dari Saben area atau daerah penyangga ke Blok M. Maka dengan demikian Blok M ini menjadi hub baru. Tadi saya ditunjuk. Program Blok M Hub didukung dengan peluncuran sejumlah trayek baru Trans Jabodetabek. Saat ini pemerintah telah meresmikan 2 rute yakni Alam Sutra Blok M dan PIK 2 Blok M. 2 rute Trans Jabodetabek baru lainnya direncanakan akan diresmikan pekan depan. Selanjutnya, Blok M akan menjadi layanan Transjakarta dan MRT hingga ke luar daerah. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irian Syawahyu di iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Tentera Udara di Raja Malaysia. Kehadiran Prabowo di Malaysia dalam rangka menghadiri KTT ASEAN ke-46. Tiba sekitar pukul 19.25 waktu Malaysia, Presiden Prabowo disambut langsung oleh jajar kehormatan militer Malaysia dan sejumlah pejabat penting Malaysia. Selain itu, Presiden Prabowo juga disambut oleh perwakilan KBRI Kuala Lumpur, Rosi Verona, dan Atase Pertahanan KBRI Kuala Lumpur, Brigjen Winarno. Dari Bandar Udara Tentera Udara di Raja Malaysia, Presiden Prabowo menuju ke hotel tempat menginap dan disambut antusias diaspora Indonesia di Malaysia. Kedatangan Prabowo di Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN ke-46 tanggal 26 hingga 27 Mei 2025. Kehadiran Prabowo ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas di kawasan ASEAN.